Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini ya kita memasuki perkuliahan yang ke-15 ya, ke-15 artinya minggu depan kita akan final test ya, yakni mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Salawat dan salam semoga kita tersampaikan, tercurahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, para kerabat dan umat beliau hingga pada akhir zaman nanti. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, jadi pada kesempatan perkuliahan kali ini ya kita membahas berkaitan dengan sumber belajar dari segala sumber. Jadi materi ini pada dasarnya adalah merangkum ya dari keseluruhan materi yang sudah Bapak sampaikan atau yang sudah pian-pian presentasikan pada pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-7 ya. Di suasana masih COVID-19 ini, tak lupa kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan meskipun di rumah masing-masing. Baik teman-teman yang berbahagia. Nah, kenapa jadi Bapak sampaikan ini? Ya, karena mungkin ya di antara teman-teman itu masih ada yang bertanya-tanya ya. Makanya saran Bapak, tolong buku Bapak yang dalam bentuk PDF itu dipelajari lagi ya. Nanti ujiannya, ulangannya banyak Bapak ambil juga dari bahan yang sudah Bapak kasihkan dalam bentuk buku ya yang Bapak buat mengenai pengembangan media dan sumber belajar. Nah, kita mengulang sedikit, tapi ini berdasarkan pendapat dari Persaipal dan Ellington ya. Apa itu sumber belajar? Ya, jadi dia menerjemahkan, mengartikan ya secara istilah sumber belajar itu adalah sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa belajar sendiri secara individual. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, kenapa jadi ada pengembangan media dan sumber belajar? Intinya adalah bahwa siswa itu tidak lagi tergantung kepada guru, tapi dia bisa belajar secara individual dengan fasilitas yang disediakan ya oleh pihak sekolah atau disiapkan oleh tenaga pengajar atau guru ya. Jadi itu sumber belajar, dan sumber belajar nanti tentunya akan kita sampaikan berbagai macam bentuk apa itu sumber belajar. Nah, di sisi lain juga misalnya dari ICT, Association for Educational Communication and Technology, menerjemahkan yang disebut dengan sumber belajar itu adalah semua sumber yang digunakan oleh pelajar baik secara terpisah ataupun gabungan untuk memberikan fasilitas belajar. Jadi sebenarnya adalah yang dinamakan dengan sumber belajar, namanya juga sumber belajar ya, learning resource ya, learning resource. Jadi apapun yang memberikan fasilitas ya di sekitar siswa, tujuannya adalah membuat siswa mandiri, itu adalah sumber belajar. Nah, itu adalah sumber belajar. Makanya sumber belajar itu melingkupi juga bahan alat ya, termasuk di dalam adalah media pembelajaran. Nah, misalnya kalau kita lihat perkembangannya yang ditulis oleh Pengembangan Keajaiban kata Eric Asbey ya dalam bukunya Educational Technology for Education Educational Technology for Education namanya bukunya ya. Itu dia menjelaskan bahwa 4 tahapan sebenarnya. Nah, ini jadi katanya ada namanya yang pertama itu adalah sumber belajar para guru. Nah, ini sudah di zaman prasejarah ya, yang peradaban manusia belum berkembang, itu namanya sumber belajar para guru. Jadi
orang banyak manusia pada waktu itu belajar dengan alam, ya, belajar dengan alam. Nah, ketika Adam diturunkan ke dunia, dalam hitung ratusan tahun, ya, lalu dia melahirkan 2 anak, ya, Kabil dan Habil. Nah, lalu saling membunuh. Nah, ketika meninggal, ya, ini bisa dicek lagi, bisa meninggal ya, Kabil bingung bagaimana cara menguburkannya, ya, ketika saudaranya ini meninggal. Nah, ketika melihat burung, ya, mematuk-matuk tanah sehingga tanah berlubang, baru dia terpikir, harus menggali tanah. Artinya sumber belajar praguru pada waktu itu adalah belajar kepada alam, bukan guru. Oleh sebab itu pada dasarnya adalah kehidupan ini adalah guru. Sebaik-baiknya guru adalah kehidupan kita atau pengalaman hidup kita, ya. Nah, itu. Jadi itu makanya di dalam sumber belajar yang pertama itu adalah sumber belajar para guru. Nggak ada guru pada waktu itu. Lalu lahirlah guru. Ya, lahirlah guru. Adanya Bapak Ilmu Pengetahuan, misalnya Bapak Filsafat Aristoteles. Ya, di awal-awal Masihi, ya. Nah, ini udah lahirnya guru. Bagaimana peradaban bangsa Yunani. Ya, itu udah mulai lahirnya guru itu. Ya. Dan hanya guru satu-satunya sebagai sumber belajar. Kalau di dunia pesantren, misalnya pesantren-pesantren di zaman penjajah, ya, hanya para kiai, ya, sumber belajar utama. Jadi semua, ya, sumber belajar, ya, itu hanya guru, ya. Bagaimana kalau kita belajar, kita misalnya membaca riwayat Sunan Kalijaga misalnya, ya, bagaimana Sunan Kalijaga berguru dengan Sunan Giri, berguru dengan Maulana Malik Ibrahim misalnya, atau dengan Fathahilah misalnya. Nah, ketika dia datang, ya, tidak diminta apa-apa, ya, tidak disuruh mengajar apa-apa, tapi disuruh membantu, ya, hanya mengambilkan air, tiap hari mengambilkan air, ya, tidak diajarin apa-apa. Sampai Sunan Kalijaga bingung, kok saya nggak diajarin apa-apa, ya, oleh Maulana Malik Ibrahim. Nah, ternyata dia baru tahu bahwa melayani guru, meminta permintaan guru itu juga salah satu melatih kesabaran, ya, melatih diri, ya, bahwa belajar itu bisa saja dengan kenyataan kehidupan, ya. Ini juga harusnya disampaikan oleh kita guru kepada siswa. Jadi keteladanan itu adalah guru sebaik-baiknya. Dan guru oleh si murid, si siswa, bukan hanya guru di sekolah, tapi juga guru di rumah tangga, di rumahnya, guru di lingkungannya, ya, guru di sekolahnya, dan alam, ya, pengalaman-pengalaman dia. Makanya oleh sebab itu sebaik-baiknya guru adalah memberikan pengalaman belajar pada si siswa dengan pengalaman belajar yang sebaik-baiknya. Nah, lalu berkembang lagi nanti sumber belajar cetak, ya. Nah, ini udah mulai, ya, mulai abad ke-19, abad 20, abad 2000, abad 20, ya. Nah, mulai abad 21, pertengahan abad 2, di akhir abad 20 dan terus kita selama memasuki abad 21, ini sudah sumber belajar produk teknologi. Jadi udah diprediksi oleh SBY meskipun tahun 2007, ya. Nah, jadi sekarang sudah sumber belajar produk teknologi komunikasi. Nah, sekarang apalagi kita masuk apa yang disebut dengan zaman disrupsi, ya, zaman yang tidak menentu, ya, zaman yang tidak menentu, yang tidak bisa diprediksi dengan bagus dan tidak terbayangkan sebelumnya. Nah, ini sudah kita masuk. Kalau dulu zaman itu masih bisa diprediksi, sekarang tidak bisa diprediksi. Karena zaman kita adalah zaman disruption namanya, zaman yang tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu, nah, pian-pian, ya, sebagai generasi milenial, ya, generasi Z, ya, generasi Z, bukan generasi Z, mana bukan,
generasi Y dan Z ya, masuk generasi Y ya, generasi Y. Nah, pian-pian udah harus mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang akan dihadapi. Nah, jadi dengan segala kemungkinan yang akan dihadapi. Nah, oleh sebab itu, mulai sekarang hilangkan, jauhkan sifat malas-malasan, belajar sebaik-baiknya, persiapkan diri karena kita masuk kepada era yang tidak menentu. Ya, era yang susah diprediksi bagaimana ke depannya. Siapa yang bisa membayangkan tahun 2020 ya seluruh dunia kena virus corona, misalnya corona COVID-19. Banyak sekali orang yang kaya jatuh miskin, orang yang punya pekerjaan di PHK, ya, ada ribuan orang yang sudah kelaparan hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kuliah semuanya online di seluruh dunia, ya bukan hanya kita. Di seluruh dunia orang kuliah online, ya kuliah pola seperti ini, dan ini akan merubah perspektif nanti dalam proses pembelajaran. Artinya apa? Artinya ke depannya proses pembelajaran itu mungkin hanya 50% tatap muka. Ya, sisanya harus menggunakan online. Itu banyak implikasinya. Ya, implikasi dalam desain kurikulum, termasuk juga nanti bagaimana mendesain pola, mendesain media, mendesain sumber belajar di sekolah-sekolah ketika pian-pian sudah terjun menjadi guru di sekolah. Perubahannya nanti begitu cepat. Ya, Kemendikbud ya sudah mengikrarkan apa yang disebut dengan kampus merdeka, ya sekolah merdeka. Itu apa? Ini berkaitan dengan sumber belajar segala sumber yang Bapak sampaikan. Ya, meskipun ini teorinya masih sudah 10 tahunan yang lalu, ya, tapi sangat relevan ya bahwa kedepannya ya kita harus memerlukan skill ya, dan itu sudah Bapak sampaikan di perkuliahan yang ke 9 ya, apa skill-skill apa yang dibutuhkan untuk pada era 4.0 ini, di era industri 4.0 ini ya. Ya, jadi itu bisa dilihat lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, jenis sumber belajar, nah ini sekedar mengulang ya. Sebenarnya sudah hampir setiap perkuliahan Bapak sampaikan, kita ulang-ulang. Jadi ada yang membagi, menurut ICT memang dia membagi ada by design ya. Jadi jenis sumber belajar itu meskipun kalau dalam bentuk fisiknya nanti beda-beda ya, sumber belajar yang bisa ditayangkan, sumber belajar yang bisa dilihat, sumber belajar yang bisa dilihat dan ditayangkan, sumber belajar ICT segala macam. Nah, itu sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Jadi yang direncanakan kalau ini jenis sumber belajar menurut ICT ini adalah yang direncanakan yaitu sumber belajar yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem pembelajaran atau interaksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Nah, jadi memang didesain betul ya sesuai dengan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam memilih desain pembelajaran. Lalu ada jenis sumber belajar yang dimanfaatkan. Nah, ini sumber belajar yang dimanfaatkan ini adalah sumber belajar yang memang tidak dirancang atau didesain secara khusus, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Nah, banyak sekali ya, apapun di sekitar kita. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Jadi apapun yang bisa dimanfaatkan sehingga siswa dapat menguasai materi yang kita sampaikan by utilization, nah itu dikatakan juga sebagai sumber belajar. Nah, macam-macamnya ini juga Bapak sampaikan di beberapa kesempatan, kita ulang-ulang lagi. Jadi yang pertama itu adalah pesan ya, message ya, pesan informasi yang akan disampaikan dalam bentuk ide, fakta, makna, dan data. Contohnya sejarah Rasul, perkalian, ala dalil-dalil Pitagoras misalnya, hukum-hukum ya, apapun ya yang sifatnya pesan, nah itu adalah yang diambil makna dari materi itu, nah itu adalah masuk dalam sumber belajar bentuk pesan. Yang kedua dalam bentuk orang ya, yang bertindak sebagai penyimpan atau penyalur pesan. Nah, guru, instruktur, pelatih, dosen ya, siswa sendiri ya, itu adalah masuk dalam sumber belajar dalam bentuk orang. Terus bahan. Nah, bahan adalah perangkat lunak yang biasa berisikan pesan. Nah, ini bahan. Jadi contohnya adalah
program TV, ya, film slide kalau yang dulu-dulu itu, ya ada film 16 mm, modul segala macam, ada overhead LCD, HT itu uh, sudah 10 tahunan yang lalu ya, overhead teaching namanya, atau overhead projector HP ya, OHT, overhead teaching. Atau sekarang misalnya LCD, nah itu masuk dalam bahan ya, bahan ya berisikin pesan. Komputer itu sendiri ya itu masuk dalam bahan. Lalu ada peralatan ya. Nah, tadi kebalik ya, bahan itu yang sifatnya hardware, yang sifatnya software ya, peralatan yang sifatnya hardware, ya, perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi overhead projector, LCD, TV, ya, video player, ya, proyektor, ya, slide segala macam, termasuk PowerPoint, ya itu adalah masuk dalam komputer untuk menyampaikan PowerPoint misalnya, itu masuk dalam peralatan. Nah, lalu teknik, ya teknik itu langkah-langkah prosedur, ya itu teknik, ya teknik untuk menggunakan bahan, alat atau tata tempat atau orang untuk menyampaikan pesan. Jadi yang di atas 1 sampai 4 di atas itu ya langkah-langkahnya ditentukan melalui prosedur atau teknik ya, supaya sampai ke siswa. Itu namanya, contohnya banyak ya, program pembelajaran misalnya simulasi, metode-metode karya wisata segala macam, itu teknik. Nah, lalu ada latar atau lingkungan. Nah, di mana pesan diterima oleh pembelajar ya. Jadi lingkungan, jadi bisa kebun, bisa perpustakaan ya, bisa laboratorium ya, bisa museum segala macam. Nah, itu adalah latar. Nah, pokoknya ini sudah Bapak ulang-ulang lah di beberapa kesempatan. Nah, kita lanjutkan. Nah, lalu ini yang Bapak singgung tadi. Bagaimana kita memperoleh sumber belajar yang bagus, pemilihan sumber belajar yang dikehendaki. Jadi minimal kita memperhatikan 6. Yang pertama, upayakan bersifat ekonomis dan praktis. Jadi jangan bikin ribet. Nah, makanya menjadi guru itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Makanya guru posisinya sama dengan dokter, menjadi sebuah profesi ya. Ya, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi profesi. Karena jadi profesi, maka guru harus memikirkan bagaimana proses pembelajaran yang sesuai yang dikehendaki, tapi efektif dan efisien. Jadi harus memperhatikan satu, bersifat ekonomis dan praktis. Yang kedua, ya, praktis dan sederhana. Upayakan sederhana yang ada di sekitar saja. Yang ketiga, fleksibel dan luas. Ya, fleksibel dan luas. Intinya bagaimana tercapai pembelajaran. Yang keempat, sumber belajar itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada dan waktu yang tersedia. Jadi diperhatikan lagi ketika bikin RPP, bagaimana sumber belajar yang pas ini dan tercapai waktunya, itu tidak makan waktu banyak ya. Jangan karena saking ribetnya misalnya menampilkan presentasi sementara kita tidak mendeteksi apa jenis apa model apa LCD-nya di kelas, misalnya kita bawa laptop yang jadul, akhirnya koneksinya begitu susah sehingga banyak makan waktu misalnya. Nah, ini juga dipelajari. Lalu sumber sesuai dengan taraf berpikir dan kemampuan siswa. Nah, jadi kalau MI ya, 2 minggu yang lalu juga Bapak sampaikan apa itu indikator anak-anak MI. Nah, bagaimana sumber belajar yang sesuai dengan sifat dan sikap dari anak MI. Sudah Bapak sampaikan juga. Yang keempat, lalu guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Nah, itu tadi. Jadi guru harus sudah tidak masalah lagi dalam kemampuan untuk pemanfaatannya. Nah, hari ini kan kita belajar bagaimana sumber belajar dari segala sumber. Nah, sumber belajar dari segala sumber itu ya bebas. Ya, bebas maksudnya apa? Artinya mencakup berbagai cara dan sarana di mana siswa dapat belajar dengan berbagai cara, mulai dari mendapat bantuan dari guru sampai dengan secara mandiri. Jadi oleh Brown dan Smith ini, ya, sumber belajar dari segala sumber belajar yang bebas itu adalah bagaimana guru berpikir secara fleksibel ya,
secara dinamis bahwa yang penting itu ya ketika menyiapkan media dan sumber belajar itu ya siswa dapat belajar ya mandiri ya. Jadi bisa dilihat, oh ini apakah siswa ini perlu bantuan saya sebagai guru atau dia bisa mandiri, tapi dengan mandiri itu dia paham apa yang mau disampaikan. Nah, jadi sebenarnya tidak terikat sama sekali. Nah, tidak terikat sama sekali apakah ketika kita dalam proses pembelajaran kita harus menggunakan sumber belajar ini atau harus menggunakan media ini, tidak. Nah, karena dalam pengembangan media dan sumber belajar adalah diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Pada dasarnya adalah semua sumber itu, sumber belajar itu adalah semua sumber. Sebab ulangi, sumber belajar itu adalah semua sumber. Jadi apapun yang di lingkungan siswa, apapun yang di lingkungan guru, apapun yang ada di kelas, itu pada dasarnya adalah sumber belajar yang bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh guru. Intinya adalah proses pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Oke. Nah, makanya kata Ellington lagi, ya, sistem sumber belajar yang berorientasi pada siswa menggunakan bahan-bahan belajar mandiri atau yang ya menggunakan bahan-bahan belajar mandiri ya atau yang digunakan oleh guru dalam mengajar. Nah, jadi bisa bahan-bahannya itu mandiri, ya bisa yang digunakan oleh guru. Nah, itu namanya sumber belajar yang bebas. Nah, bebas ya. Kalau sekolah merdeka sama intinya. Nah, intinya adalah bagaimana siswa atau guru bebas, tidak terikat, tapi tujuan pembelajaran tercapai, berorientasi pada siswa. Nah, makanya sekarang pola RPP pun diberikan kebebasan. Ya, ada pedomannya oleh Kemendikbud. Ya, di bulan Februari udah keluar itu bagaimana pedoman membuat RPP. Tidak lagi ya baku seperti sebelum-sebelumnya. Nah, karena apa? Karena belajar bebas itu adalah intinya adalah tercapai tujuan. Ya, tercapai tujuan. Oke. Nah, apa itu bebas lagi? Ya, jadi pendekatan belajar yang berorientasi pada siswa dengan menggunakan sumber belajar manusiawi dan non manusiawi secara optimal. Jadi intinya adalah bagaimana sumber belajar yang digunakan itu, baik itu sumber belajar yang bersifat manusiawi atau non manusiawi, itu bisa digunakan oleh guru, oleh kita semua, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal dan optimal. Nah, jadi sebenarnya adalah resource based learning atau belajar berbasis aneka sumber itu adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa atau peserta didik memiliki pengalaman belajar melalui sumber, baik yang sumber dirancang ataupun yang dimanfaatkan, seperti yang Bapak singgung di awal tadi. Nah, itu sebenarnya adalah belajar berbasis aneka sumber. Intinya adalah adanya pengalaman belajar, ya. Jadi ada pengalaman belajar dari siswa, apalagi di era abad 21 ini. Ya. Orang tidak melihat lagi, seperti Bapak singgung juga di perkuliahan 2 minggu yang lalu, bahwa orang tidak melihat lagi lo lulusan apa. Ya. Lo gelar sarjananya apa enggak? Tapi lo bisa apa? Ya. Lo bisa apa? Apa yang bisa lo sampaikan? Ya, apa yang bisa lo ciptakan? Apa yang lo bisa perbuat? Ya. Sehingga menghasilkan sesuatu. Nah, ini pentingnya. Jadi pola pikir kita pun udah harus tidak terikat lagi. Bu, saya ini adalah sarjana misalnya, atau saya ini mahasiswa ini. Tidak. Tapi sekarang adalah pola berpikir kita, saya punya keterampilan apa? Bagaimana saya merubah mindset pikiran saya sehingga saya bisa menghasilkan sesuatu. Ya. Bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghidupi hidup saya, bisa saya lebih survive, ya, saya bisa memberikan sesuatu yang berarti ya, bagi orang di sekitar saya. Itu konsepnya. Ya, kedepannya seperti itu. Nah, oke, ya, kedepannya itu seperti itu. Ini adalah sama dengan belajar berbasis aneka sumber. Nah, jadi
Sama juga kalau arahannya ke peserta didik adalah belajar bagaimana belajar, apa yang dibilang oleh WHO. Jadi learn how to learn. Jadi belajar bagaimana belajar. Nah, jadi bagaimana belajar. Itu intinya adalah adanya pengalaman hidup, adanya pengalaman belajar dari siswa, sehingga siswa mampu mengkonstruk, mampu membangun pola pikir dia di kepalanya. Oh, saya punya pola belajar seperti ini, sehingga paham apa yang harus saya capai. Nah, sehingga polanya itu tidak lagi menghafal seperti Bapak sampaikan di sebelum-sebelumnya. Nah, itulah disebut dengan learn, how to learn. Ya, jadi belajar bagaimana belajar. Ya, belajar bagaimana belajar. Itu yang penting, ya. Ini bisa Anda diskusikan lebih jauh. Bagaimana? Apakah Anda sekarang sudah belajar bagaimana belajar? Ya. Apakah selama ini proses pembelajaran kita sudah seperti itu? Nah, intinya adalah bahwa yang lebih penting adalah tumbuhnya kemandirian belajar bagi siswa atau bagi mahasiswa, ya, untuk terus belajar. Kenapa? Karena semua di sekelilingnya adalah sumber belajar. Jadi aneka sumbernya ada di sekeliling kita. Kita mau belajar apapun sudah ada sekarang di dunia maya, ya, mau belajar apapun. Yang penting ada nggak learn how to learn-nya. Nah, belajar bagaimana belajarnya, ya, itu yang lebih penting. Nah, jadi akhirnya kedepannya mulai sekarang adalah tugas pendidik hanya merencanakan, menciptakan, menemukan kegiatan yang bersifat menantang yang membuat peserta didik berpikir dan membuat alasan logis dan menggunakan pemikiran secara baik. Nah, itu tugas pendidik. Nah, jadi yang penting itu adalah bersifat menantang sehingga dia bisa belajar lebih jauh. Ya, silakan nanti didiskusikan. Nah, manfaat bebas itu, atau yang disebut dengan merdeka kalau sekarang bahasanya Pak Kemendikbud, Pak Nadiem Makarim, dapat meningkatkan kemampuan belajar, dapat meningkatkan motivasi belajar, dapat menumbuhkan kesempatan belajar yang baru, mengurangi ketergantungan pada guru atau dosen, menumbuhkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan baru. Nah, itu adalah yang disebut dengan manfaat belajar bebas atau manfaat sekolah sekolah merdeka atau kampus merdeka. Nah, kita balik mengingat lagi media. Jadi kalau media kata Ganye, ya, 5 kategori sebenarnya ketika kita menggunakan media dalam proses pembelajaran, ini adanya keterampilan intelektual, adanya siasat kognitif. Siasat kognitif itu artinya bagaimana mensiasati untuk bisa hafal, untuk bisa ingat di kepala, mengkonstruk di kepala. Nah, informasi verbal, informasi yang dapat dilihat, ada keterampilan motorik di situ juga, dan ada perubahan sikap. Nah, ada sejumlah kondisi yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi eksternal dan internal. Ini dalam proses pembelajaran kita memperhatikan juga hampir sama dengan pemilihan sumber belajar. Jadi melihat berbagai macam, ada 6 di atas tadi. Jadi proses pemilihannya itu ada 6 dengan memperhatikan tentunya kondisi internal dan eksternal. Nah, kondisi eksternal itu bisa diatur dengan sesama yang merupakan pembelajaran, berupa pembelajaran biasanya. Nah, kalau eksternal, ya, berupa petunjuk verbal, petunjuk dapat dilihat. Jadi ada skema pengorganisasian pikiran. Nah, ada praktiknya juga, ya. Kalau memang diperlukan, ya, ada pengulangan, ya, sehingga mudah diingat lagi, ya. Karena situ dipentingkan adanya pengalaman belajar. Lalu ada unjuk perbuatan dan berikan contoh. Ya, jadi wajib, ya, ketika dalam proses pembelajaran kita memberikan contoh. Jadi bukan hanya sekedar berretorika tapi tidak ada contoh, ya. Jadi harus ada contoh. Apalagi kalau ngajar anak SD, ya harus ada contoh. Ya, harus ada contoh. Ketika kita ngomong apapun harus diberikan contoh. Apalagi yang sifatnya mengajar, yang sifatnya perubahan sikap akhlak, misalnya Quran hadis, ya, akidah akhlak, atau belajar sejarah peradaban Islam, itu wajib sekali adanya contoh-contoh. Nah, untuk mengatur kondisi eksternal juga diperlukan rangsangan yang dapat diterima oleh indera. Oleh sebab itulah perlu adanya tampilan yang menarik, ya.
ketika membuat media oleh guru yang ditampilkan ke siswa. Juga harus menyediakan berbagai macam rangsangan yang diperlukan terhadap terjadinya tindak belajar. Jadi harus ada evaluasinya, ya, harus ada ringkasannya, ya, sehingga siswa dapat mudah menyerap apa yang mau disampaikan. Jadi itu yang ingin Bapak sampaikan adalah, jadi intinya ya, pengembangan media dan sumber belajar ini adalah bagaimana teman-teman dapat mengembangkan media ya sesuai dengan proses teori yang sudah Bapak sampaikan juga, sehingga goalnya, tujuannya adalah adanya perubahan sikap bagi siswa dengan memperoleh pengalaman belajar ya dari media atau sumber belajar yang digunakan, dengan sama sekali tidak menentukan atau menetapkan media apa. Yang penting adalah pembelajaran tercapai. Terserah mau menggunakan sumber media apa, atau menggunakan sumber belajar apa, atau media apa. Nah itu, oleh sebab itulah pada dasarnya dalam konteks sumber belajar adalah segala sumber. Ya, jadi sumber belajar itu ada di segala sumber. Intinya tadi itu ya sudah Bapak sampaikan adalah bagaimana adanya perubahan sikap, adanya ya pengaturan kognitif pada siswa, ya, adanya rangsangan belajar yang bagus, sehingga ya pada diri siswa ada perubahan, ya ada perubahan menuju yang lebih baik. Nah itu adalah inti dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, sebenarnya di pengembangan media sumber belajar ini ada beberapa yang kita praktekkan ya, tapi karena kondisi tidak memungkinkan, nanti kalau mau ya kita bisa saja ya, nanti kita beberapa praktek mudah-mudahan di setelah COVID ini ya, kalau memang memungkinkan. Tapi menurut Bapak sudah cukup ya, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana praktik pembuatan media segala macam silahkan juga dipelajari di berbagai tutorial yang ada di YouTube ya. Nah itulah juga bagaimana teman-teman juga bisa menumbuhkan kemandirian dalam belajar. Itu juga inti dari pemanfaatan sumber belajar dan media pembelajaran. Itu saja mungkin yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Nah, silakan kita berdiskusi setelah ini. Bapak mohon maaf, mohon ridha kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.